Menggunakan Node.js secara interaktif dan jalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read yaitu untuk membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir, loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif. Tulis node dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Kita kasih full layar. Kita ketik node. Oke. Pada command prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis tentang perintah JavaScript, misalkan seperti 1 tambah 1, maka akan muncul angka 2. Kemudian kita ketik lagi 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian kita bisa gunakan console.log tanda petik 1 node.js tanda petik 1, kemudian kita enter node.js. Kemudian kita bisa coba lagi, yaitu var x sama dengan 5, kemudian var i, enter, undefined. Kemudian kita bisa buat perulangan for i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari x, titik koma, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kurawal, console titik log ke i Oke, sekarang kita coba enter. Hasilnya seperti ini. Kata undefined yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa perintah yang tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita beri contoh 9 kali 11 muncul angka 99. Kemudian untuk berikutnya kita misalkan 2 tambah 3 tutup kurung kali buka kurung 6 kurang 3 tutup kurung. Kita enter, hasilnya 15. Kemudian kita ketik lagi 14% per 4, hasilnya 2. 14 bagi 4, hasilnya 3,5, atau 2 kali 6, kalinya ditulis 2 kali, hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi cara tulisnya seperti itu. Oke,
Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita menuliskan 2 kali 3, enter, 6. Selanjutnya kita tulis underscore kali underscore, hasilnya 36. Kenapa? Karena underscore ini menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan adalah 6. Maka di bawahnya kita tulis 6 kali 6 adalah 36, yang berarti nilai akhir dari underscore tersebut. Sekarang kita coba buktikan lagi dengan cara itu underscore kali 2, itu hasilnya 72. Oke, maka hasil underscore ini akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Oke. Contoh di layar underscore menyimpan nilai 6 seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu nilai dihasilkan oleh operasi perkalian 2 kali 3. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru ditampilkan ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris dari kode berikut ini. Kita ketik A sama dengan 3, kemudian enter, var B sama dengan 4. Var dia tidak mengembalikan nilai atau undefined. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan ke layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, kita tuliskan A kali B sama dengan hasilnya 12. Karena nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 4. Namun di atas, di saat kita tulis var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh yang lain, yaitu 2 kali buka kurung A tambah B sama dengan tutup kurung, hasilnya 14. Hasil 14 ini diperoleh dari A sama dengan 3, B sama dengan 4. 3 tambah 4 adalah 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Oke. Atau kita juga bisa pakai contoh yang lain. Kita gunakan konsol titik log buka kurung tanda petik ketik node ketik nilai A sama dengan A titik 2 tanda petik plus tambah atau tambah. Tanda plus ini untuk menghubungkan antara string dengan angka dan variabel. Tutup kurung, nilai A sama dengan 3.
nilai A ini diambil dari sisi A sama dengan 3. Hasilnya nilai A adalah 3, variabel 3. Oke. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya, untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan, kita masukkan var A sama dengan 10. Kita enter, kemudian ketik if buka kurung A lebih besar dari 0, buka kurung kurawal, konsol log A plus tanda petik 2 adalah bilangan positif, tanda petik 2 tutup kurung kurawal, else buka kurung kurawal, konsol log A plus tanda petik 2 adalah bilangan negatif, tanda petik 2 tanda petik tutup kurung. Oke. Enter, tutup kurung kurawal. Hasilnya 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya, jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel namun yang ditampilkan file ini. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif di sini. Diketahui var adalah 10, variabel A adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Ini ya. Kita coba lagi, berikutnya itu var I sama dengan 1. Hasilnya undefined. Kemudian kita ketik while ini untuk perulangan. While buka kurung I lebih kecil dari 3 atau sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, konsol log buka kurung tanda petik 2 baris ke tanda petik 2 tambah I, kemudian tutup kurung I plus kemudian tutup kurung kurawal. Salah, ulang ya. While I lebih kecil dari atau sama dengan 3, tutup kurung, konsol titik ya, bukan koma, log tanda petik 2 baris ke tanda petik 2 plus I tutup kurung I plus tutup kurung bawah. Nah, ini
I lebih kecil dari 3 atau sama dengan 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. Kemudian I 1 lebih kecil dari 3 atau sama dengan lebih kecil dari 3 bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke-1. Baris inilah yang terkandung I. Setelah itu dia turun menambahkan ke increment dari yang berarti nilai yang terkandung di dalamnya tambah 1. Jadi posisi terakhir adalah 2. 2 lebih kecil dari 3 bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke-2. Selanjutnya 3 lebih kecil dari 3, lebih kecil atau sama dengan 3, maka dia bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke-3. Oke. Kemudian 4 lebih kecil dari 3 atau sama dengan 3, salah, maka dia akan menghentikan perulangan ini. Jadi I sama dengan 3. Oke. Tanda titik-titik 1, 2, 3 ini berarti menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Kemudian membuat fungsi ekspresi dan dokter sederhana. Kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut tentang fungsi. Kita ketik function tambah buka kurung A, B, tutup kurung, kemudian kita buka kurung kerawal, kita return A plus B. Oke. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan itu, kita simpan dalam variabel hasil. Hasil sama dengan tambah misalnya saya tulis 13,86. Oke. Kita enter hasilnya 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil. Kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita langsung ketik tambah misalnya 1,3, hasilnya 4. Oke. Saya coba yang lain lagi, yaitu tambah 3,5, hasilnya 8. Perhatikan di sini fungsinya, mungkin kita bisa membuat fungsi tambah parameter A tambah B, kemudian di retar ini nilai A ditambah nilai dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan buka kurung 3,5, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B, kemudian dijumlahkan nilainya dan dikembalikan seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal juga mendukung pembuat objek, itu var obj sama dengan new object alas sama dengan 3, obj tinggi sama dengan 5.
OBJ luas sama dengan function buka kurung rektan buka kurung OBJ alas kali OBJ tinggi kurung bagi 2 dan kita tutup ini, kemudian kita kasih komentar memanggil metode luas. Oke, kemudian kita enter OBJ titik luas, hasilnya 7,5. Perhatikan di layar, kita mendeklarasikan objek baru dengan nama OBJ yang kalian bisa ganti nama objek dengan nama yang lain, misalnya ems sama dengan new object. Objek titik alas jadi luas alas kali tinggi bagi 2 ya. Untuk alas dikasih 3, untuk tinggi dikasih 5. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function dia mengembalikan nilai berupa objek alas kali objek tinggi, kemudian dibagi 2. Kita mengetikkan objek titik luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian ini dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali properti tinggi dan 1 metode luas. Ini adalah metode luas alasnya, itu adalah properti dan tingginya. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl D keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. .help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. .break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. .clear itu sama seperti titik break. .save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. .load spasi nama file memuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghentikan terminal REPL, kita dapat menggunakan Ctrl C 2 kali. Kita perhatikan ini. Oke, untuk menutup terminal REPL silakan ketik titik exit, kemudian tekan tombol tab untuk melengkapi, tekan enter. Nah, sudah keluar. Selain itu, tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali juga dapat menggunakan tombol Ctrl D untuk keluar dari terminal. Saya ulangi lagi. Ketik node, misalnya tulis A sama dengan 3. Kemudian sekarang kita akan mau keluar, kita bisa Ctrl C 2 kali. Nah, sudah. Kemudian kita masuk lagi.
misalnya lagi set base A sama dengan 3, maka kita coba Ctrl D. Nah, sudah. Maka dia akan langsung keluar seperti ini. Oke, itu saja.